Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 MRK 5 Politeknik Negeri Malang mendapatkan tugas mata kuliah struktur kayu, yaitu menerangkan salah satu produk rekayasa kayu, yaitu Oriented Strand Board. Pada presentasi kali ini, kami membagi menjadi 4 bagian presentasi, yaitu yang pertama ada introduction, apa itu Oriented Strand Board, dan sejarahnya. Kemudian yang kedua ada tipe-tipe dari Oriented Strand Board. Yang ketiga adalah proses pembuatan atau manufaktur dari OSB. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari OSB. Ya, yang pertama adalah introduction. Apa itu OSB? Oriented Strand Board atau papan untai berarah adalah produk turunan kayu atau engineered wood yang dibuat di pabrik dengan cara menambahkan perekat, kemudian mengkompres atau menempa beberapa lapisan kayu berbentuk strand dengan arah yang spesifik atau yang sudah ditentukan. OSB telah dikembangkan secara luas untuk bahan konstruksi, perumahan, dan bangunan komersial. Yang utamanya adalah untuk keperluan dinding, atap, dan lantai pada bangunan rumah tinggal. Aplikasi OSB masa depan akan menjadi lebih luas karena dapat memiliki bentang yang lebar, tebal, dan kestabilan dimensi yang tinggi. Ya, berikut contoh gambar-gambarnya yang ada di bawah. Ya, ini yang menemukan OSB ini adalah Armin Elmendorf yang berasal dari California, USA, yang ditemukan pada tahun 1963. Ya, ini bahan-bahan perekatnya, Urea Format D, PMDA, Phenol Formaldehyde atau resin. Ya, ini dimensinya OSB panjang 0,5 sampai 3 inci, lebarnya 0,25 sampai 1 inci, tebalnya 0,010 sampai 0,025 inci, dan penggunaannya bisa dipakai untuk atap, dinding, dan lantai pada perumahan, atau juga furniture juga bisa menggunakan OSB ini. Ya, ini contoh OSB untuk interior seperti ini, yang kayak serabut-serabut kayak kayu-kayu ini. Terus yang kedua ini untuk eksterior, contohnya seperti ini. Ini lanjut. Selanjutnya adalah tipe dari OSB sendiri. OSB tipe pertama yaitu untuk kebutuhan general dan furnitur pada kondisi kering atau tidak lembab, tidak bersifat struktural, dan tidak anti air. Perekatnya memakai urea formaldehyde. Tipe kedua bisa menahan beban, digunakan pada kondisi kering atau tidak lembab, bersifat struktural dan anti air pada permukaan. Perekatnya memakai PMDI, polymethylen diisocyanat pada bagian dalam dan PF resin pada bagian permukaan. OSB tipe ketiga bisa menahan beban, dapat digunakan pada kondisi lembab dan terpapar langsung oleh cuaca, bersifat struktural dan anti air. Bahan perekatnya memakai PF resin. OSB tipe keempat bisa menahan beban lebih berat dari tipe 3, dapat digunakan pada kondisi lembab, bersifat struktural dan anti air. Bahan perekatnya memakai PF resin. Selanjutnya,
yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas OSB menurut Paribroto Sutikno dalam www.debhut.go.id 2002. Yang pertama, faktor pertama adalah berat jenis kayu. Perbandingan antara kerapatan atau berat jenis papan partikel dengan berat jenis kayu harus lebih dari 1, yaitu sekitar 1,3, agar mutu papan partikelnya baik. Pada keadaan tersebut, proses pengempaan berjalan optimal sehingga kontak antar partikel baik. Faktor kedua yaitu zat ekstraktif kayu. Kayu yang mengandung zat ekstraktif minyak akan menghasilkan papan partikel yang kurang baik dibandingkan dengan papan partikel kayu dari yang tidak mengandung zat ekstraktif minyak. Zat ekstraktif semacam itu akan mengganggu proses perekatan. Faktor yang ketiga yaitu jenis kayu. Jenis kayu misalnya meranti kuning, yang kalau dibuat papan partikel emisi formaldehid lebih tinggi dari jenis lain, misalnya meranti merah. Hal ini dipengaruhi oleh zat ekstraktif yang mempengaruhi warna kayu tersebut. Faktor keempat yaitu campuran jenis kayu. Keteguhan lentur papan partikel dari campuran jenis kayu akan ada di antara keteguhan lentur papan partikel dari jenis tunggalnya. Karena itu, papan partikel struktural lebih baik dibuat dari satu jenis kayu daripada campuran jenis kayu. Faktor kelima yaitu ukuran partikel. Papan partikel yang dibuat dari tatal akan lebih baik daripada yang dibuat dari serbuk, karena ukuran tatal lebih besar daripada serbuk. Karena itu, papan partikel struktural dibuat dari partikel yang relatif panjang dan relatif lebar. Faktor keenam, kulit kayu. Makin banyak kulit kayu dalam partikel kayu, sifat papan partikelnya makin kurang baik karena kulit kayu akan mengganggu proses perekatan antar partikel. Banyaknya kulit kayu maksimum sekitar 10%. Faktor ketujuh, perekatan. Macam partikel yang dipakai mempengaruhi sifat papan partikel. Penggunaan perekat eksterior akan menghasilkan papan partikel eksterior, sedangkan pemakaian perekat interior akan menghasilkan papan partikel interior. Walaupun demikian, masih mungkin terjadi penyimpangan, misalnya karena ada perbedaan dalam komposisi perekat dan terdapat banyak sifat papan partikel. Sebagai contoh, penggunaan perekat urea formaldehid yang kadar formaldehidnya tinggi akan menghasilkan papan partikel yang keteguhan lentur dan keteguhan rekat internalnya lebih baik, tetapi emisi formaldehidnya lebih jelek. Faktor terakhir yaitu pengolahan. Proses produksi papan partikel berlangsung secara otomatis. Walaupun demikian, masih mungkin terjadi penyimpangan yang dapat mengurangi mutu papan partikel. Sebagai contoh, kadar air hamparan, yaitu campuran partikel dengan perekat, yang optimum adalah 10-14%. Bila terlalu tinggi, keteguhan lentur dan keteguhan rekat internal papan partikel akan menurun. Ya, yang kemudian yang ketiga yaitu proses pembuatan atau manufaktur dari oriented strand board. Jadi bagian penting dari proses pembuatan oriented strand board ada 6 bagian. Yang pertama pengupasan kulit kayu atau debarker dan pembuatan strand. Jadi OSB dapat dibuat dengan menggunakan kayu memiliki kerapatan 350 sampai 700 kg per meter kubik. Bahan baku yang dipergunakan sebagai strand harus bersih dari kulit kayu karena kulit kayu akan menghambat proses perekatan. Ukuran strand dan orientasinya harus dikontrol selama proses produksi karena akan berpengaruh pada sifat keseragaman dan stabilitas.
Pengelompokan strand menurut Nishimura pada tahun 2004 ada 5 tipe. Strand tipe 1 bentuk panjang dan sangat lebar, strand tipe 2 bentuk panjang namun tidak selebar tipe 1, strand tipe 3 bentuk panjang dan sempit, strand tipe 4 bentuk pendek dan sempit, strand tipe 5 bentuknya kecil-kecil. Kemudian kedua ada pengiringan. Strand dikeringkan hingga kadar air 3-5% untuk perekat PF cair. Kemudian strand dikeringkan hingga kadar air 6% untuk perekat PF bubuk. Dan strand dikeringkan hingga kadar air 5-6% untuk perekat UF atau urea formaldehid. Kemudian ketiga ada blending atau pencampuran perekat, strand, dan bahan aditif. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah PMDI atau MDI pada pembuatan OSB ini lebih mahal harganya daripada PF resin. Karena MDI membentuk ikatan mekanis, tidak membentuk ikatan mekanis pada kayu, namun membentuk ikatan kimia. Jadi, dia lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan PF resin yang membentuk ikatan mekanis. Jadi, penggunaan MDI yang lebih sedikit bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dari penggunaan PF resin. Keempat, ada pembentukan lembaran. Jadi arah strand dapat diatur dengan alat mechanical orienter. Alat ini terdiri atas 2 bagian, yaitu disk type orienter mengarahkan strand ke arah panjang panel, dan star type orienter mengarahkan strand tegak lurus arah panjang. Kemudian kelima ada pengempaan panas atau thermal pressing. Jadi tujuan pengempaan panas adalah untuk mendapatkan kerapatan dan ketebalan papan sesuai yang diinginkan, serta mematangkan perekat, khususnya perekat thermosting. Pengempaan panas pada OSB dilakukan pada suhu 177 hingga 204 derajat Celcius selama 5 menit, 3-5 menit. Lalu yang terakhir ada proses finishing, yaitu pengepakan dan pengangkutan. Nah, di sini ada skema dari proses manufaktur oriented strand board. Jadi yang pertama ada pengumpulan dan pemilihan batang kayu, kemudian jack ladder ini dimasukkan ke mesin, lalu mulai dikupas kulitnya. Lalu ada proses stranding, yaitu pencacahan batang kayu menjadi strand, lalu dikeringkan, dan strand akan di-blending dengan perekat dan bahan aditif. Lalu ada forming line atau pengarahan arah strand, orientasi strand. Kemudian ada pressing atau thermal pressing. Lalu ada finishing dan pengangkutan atau pengepakan. Berikut adalah kelebihan dari OSB. Yang pertama yaitu harganya lebih ekonomis daripada plywood. Yang kedua, kuat menahan sinar matahari. Yang ketiga, kuat dan awet digunakan sebagai interior rumah. Yang keempat, menahan beban lebih besar daripada panel kayu yang digiling. Yang kelima, permukaan relatif halus, cocok sebagai interior rumah. Yang keenam, karena dihasilkan dari pohon fast growing, OSB mempunyai sifat yang ramah lingkungan. Berikut kekurangan dari OSB. Yang pertama, tidak terlalu tahan pada kondisi lembab. Yang kedua, material bahan mulai sulit didapatkan. Yang ketiga, skrup kurang kuat pada sisi tebal dan tidak mengikat paku sekuat kayu solid. Yang keempat, karena OSB bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air, maka jika perekat tidak rata akan menyebabkan celah atau rongga dan menjadi uap air di sekelilingnya. Yang kelima, stabilitas dimensi kurang stabil. Sekian dari kelompok kami, saya Arya Deka Salsabila. Saya Azarin Karisa Yuniar. Saya Muhammad Ibn Azafir. Saya Sabila Rahmatika. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.